pagi adik-adik. Iya, selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi bersama Kak Lala dengan Kak Santi. Ya, senang ya kita bisa bertemu lagi walaupun sampai saat ini kita masih ibadah online. Gak apa-apa ya, tapi kita bisa sama-sama beribadah adik-adik di rumah dan kami semua menemani Cita ya Kak Lala ya, di rumah ya. Yo, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Udah pada bisa kan? Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Yo, ya semangat. Yo. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya semua, tutup matanya. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih karena pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bapak, kalau sebentar kami bersama teman-teman kami di rumahnya masing-masing ingin beribadah kepadamu, kiranya Engkau mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Ya, anak-anak harus siapkan hati anak-anak di rumah ya. Nanti siapkan Alkitabnya. Untuk anak-anak yang kelas besar udah bisa membaca Alkitab sendiri. Yuk, kita akan naikkan satu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Shalom anak-anakku sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah sekolah minggu ya. Ya, anak-anak, saya mempunyai sebuah benda ya. Nah, anak-anak bisa lihat benda ini. Ini, ya betul, ini adalah kunci. Ya, kalau kunci ini saya pegang seperti ini. Ini berarti saya memegang kunci dengan erat-erat. Ya, atau saya memegang kunci ini dengan teguh.
Ya, saya tidak akan membiarkan kunci ini jatuh. Saya tidak akan membiarkan kunci ini direbut orang. Saya tidak akan membiarkan kunci ini ketinggalan. Nah, jadi saya memegang kunci ini dengan erat, dengan teguh. Nah, anak-anakku sekalian, tema cerita sekolah minggu kita hari ini adalah tentang iman yang teguh. Ya, untuk itu kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami dapat kembali beribadah sekolah minggu. Sekarang kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua. Ya, perjanjian lama ya anak-anak ya. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Ya, saya berharap anak-anak sudah ketemu. Ya, demikian ya bunyinya mulai dari ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu.
dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Demikianlah anak-anakku cerita Alkitab dari kitab Yosua. Nah, anak-anakku, tema kita adalah iman yang teguh. Ya, tadi Pak Pendeta sudah kasih contoh memegang kunci erat-erat, memegang kunci dengan teguh. Supaya apa? Supaya kuncinya tidak jatuh, supaya kuncinya tidak dirampas orang, supaya kuncinya tidak ketinggalan. Nah, iman yang teguh. Anak-anakku, mengapa Bapak Yosua harus memanggil seluruh kaum keluarga orang Israel? Yaitu supaya Bapak Yosua mau mendengar secara langsung bagaimana keteguhan iman keluarga-keluarga bangsa Israel. Karena Bapak Yosua sendiri mengatakan, kami atau saya dan keluarga saya, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Kami tidak akan beribadah kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa sebagaimana yang disembah oleh bangsa Kanaan. Kami tidak akan pernah menyembah. Nah, bagaimana dengan kalian semua? Itu yang Yosua tanyakan. Lalu para keluarga di Israel juga mengatakan, kami hanya akan menyembah Tuhan. Sama seperti engkau dan keluargamu, begitulah juga keluarga kami. Kami akan berpegang teguh, beriman teguh kepada Tuhan Allah kita. Kami tidak akan beribadah kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa sebagaimana yang disembah bangsa Kanaan. Anak-anakku, godaan untuk menyembah berhala,
godaan untuk menyembah ilah-ilah sungguh amat besar. Karena bangsa Kanaan yang tinggal di sekeliling mereka adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Allah kita. Mereka masih menyembah berhala. Karena itulah godaan bangsa Israel untuk jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala sangat besar. Nah, dengan Bapak Yosua memanggil seluruh bangsa Israel itu untuk menegaskan iman bangsa Israel supaya jangan pernah terpengaruh lagi untuk beribadah kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa, tapi hanya beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Yosua bukan hanya mengingatkan bangsa Israel, tetapi juga mengingatkan kita semua, ya, anak-anak dan saya, supaya kita beriman teguh kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita. Anak-anakku, berpegang teguh pada sesuatu memang itu tidak mudah. Ya, misalkan anak-anakku sudah bertekad nih, saya mau belajar. Tapi ada godaan untuk nonton televisi. Ada godaan dari teman untuk bermain. Wah, itu kan sulit bagi kita untuk menolaknya. Apalagi kalau teman kita yang ajak bermain itu, ya, dia menggoda kita dengan permen, dengan kue, dengan mainan. Waduh, rasanya sulit untuk kita menolak. Ya kan? Padahal kita sudah bertekad nih, saya mau belajar, saya mau mengerjakan PR, tapi teman kita menggoda. Nah, disinilah yang disebut dengan berpegang teguh. Kalau kita, anak-anakku dan saya, bisa mengalahkan godaan itu, tetap belajar, tetap membuat PR, berarti kita sudah berpegang teguh pada janji kita, pada tekad kita. Misalkan anak-anakku, kita juga bertekad mau bantu mama cuci piring, mau bantu mama menyapu rumah. Tiba-tiba ada juga teman kita yang mengatakan, udah, gak usah bantu mamamu, ya, mamamu bisa kok kerjakan sendiri. Lebih baik kamu main ke rumah saya. Di rumah saya banyak kue. Nah, bayangkan anak-anak, godaannya kan itu sulit kita tolak kan? Nah, kalau anak-anak berpegang teguh pada janji mau bantu mama, maka pasti anak-anak akan menolak. Ya. Tapi kalau kita tidak berpegang teguh, kita akan tinggalkan janji kita, lalu kita akan pergi bermain di rumah teman. Nah, begitulah juga anak-anak dengan kehidupan beriman kita. Misalkan anak-anak sudah bertekad, hari Minggu ini saya mau ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Lalu ada teman yang ngajak
main bola untuk anak-anak laki-laki, ya, atau untuk bermain apa biasanya untuk anak perempuan? Ya, mungkin bermain lompat tali, mungkin bermain game, ya, juga untuk anak laki-laki. Lalu akhirnya kita nggak jadi ibadah karena kita tergoda. Itu artinya kita tidak berpegang teguh. Anak-anak mau rajin berdoa, mau rajin baca Alkitab, tetapi kemudian kita digoda oleh teman kita, sehingga kita lupa untuk rajin berdoa, untuk rajin baca Alkitab. Akhirnya kita tidak bisa memegang teguh janji kita. Ya. Jadi Bapak Yosua tadi ingin mendengar langsung bangsa Israel itu berpegang teguh pada janjinya bahwa mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan, bahwa mereka tidak akan tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain, untuk menyembah dewa-dewa sebagaimana yang disembah oleh bangsa Kanaan. Dan bangsa Israel berpegang teguh, sehingga Alkitab tadi mencatat bahwa walaupun Yosua sudah mati, bangsa Israel tetap berpegang teguh, hanya beribadah kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan, tidak akan berpaling, tidak akan tergoda menyembah Allah yang sebenarnya adalah dewa-dewa. Nah, anak-anakku, jadi berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan itu harus kita wujudkan setiap hari. Caranya gimana? Rajin beribadah sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Kalau kita sudah bertekad mau melakukannya, jangan biarkan satu pun yang menghalangi kita. Ya. Nah, anak-anakku, ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya mari kita lihat di Yosua 24 ayat 15b. Ya. Yosua 24 ayat 15b. Begini bunyinya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya ulang ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, coba anak-anakku ulang. Ya. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, itulah cerita sekolah minggu hari ini yang mengingatkan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu menyertai kita, karena Tuhanlah yang memberkati papa dan mama, melindungi kita, karena Tuhanlah yang selalu memberikan berkat-Nya setiap hari kepada kita, dan karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita nafas kehidupan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, berpeganglah teguh hanya kepada Tuhan. Anak-anakku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami berpegang teguh dalam iman, hanya menyembah,
hanya beribadah, hanya berdoa, hanya rajin baca Alkitab, hanya memuji nama Tuhan senantiasa. Bapa dalam sorga, berkatilah kedua orang tua kami, Papa dan Mama, supaya tetap sehat, bekerja dengan baik. Berkat Tuhan, terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami rajin belajar dengan tekun, walaupun kami masih harus belajar dari rumah, berkegiatan di rumah. Tuhan, kiranya kami tetap semangat dalam belajar, berdisiplin, dan berusaha untuk berprestasi. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu kami, supaya tetap tekun melayani kami dalam ibadah sekolah minggu. Berkati juga gereja kami, supaya terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Berkati juga pemerintah, supaya pemerintah kami memimpin negeri ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, setelah mendengarkan cerita hari ini kita mau membuat aktivitas ya. Nah, yang perlu disiapkan, adik-adik boleh ambil kertas apa saja. Kertas lipat boleh, kertas HVS boleh. Terus buat ukuran seperti ini, panjang ukurannya asal bisa melingkar di tangan. Ya, kemudian satu lagi kertas kecil yang sudah dibuat bulatan. Boleh cetak pakai apa saja, tutup gelas dan sebagainya. Setelah itu, di dalam bulatan itu kita akan buat seperti jam. Beri tulisan Tuhan menyertaiku. Karena kali ini dengan aktivitas ini kita akan selalu mengingat kalau Tuhan menyertai kita dan kita tidak boleh takut lagi. Lihat begini caranya ya. Sekarang kita ambil kertas yang panjang, kita beri lem. Satu bagian saja, kemudian kita lipat jadi dua. Setelah itu, kertas yang sudah diberi tulisan kita gunting. Kita tempel. Di bagian talinya boleh diberi hiasan apa saja. Selesai sudah, bisa dipakai dan selalu ingat ya, Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik, hasilnya seperti jam tangan supaya kita selalu ingat kalau Tuhan menyertai kita.
adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, ya, uangnya adik-adik masukin ke amplop ya. Nanti sudah masukin ke amplop, nanti titip papa mama ya, kakak Lala. Nanti titip mama supaya bawa ke gereja yang sudah disiapkan kotaknya di gereja ya Kak. Yuk kita naikkan satu pujian untuk lagu persembahan kita. Yuk beri syukur. Beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi dirimu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi dirimu. Yuk kita berdoa untuk ucapan syukur persembahan kita. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Walaupun saat ini Bapak kami masih harus melakukan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami anak-anak Tuhan agar selalu diberikan kesehatan dan diberikan selalu sukacita. Tuhan, kami sudah mengumpulkan berkat Tuhan pada pagi ini, kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan bisa menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Karena sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita naikkan lagi satu pujian ya Kak. Kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati. Ya, yuk. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, selesailah ibadah kita sekolah minggu hari ini ya. Nah, sebelum kita selesai ibadah ini, kita mau tutup dulu dalam doa. Yuk, adik-adik mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak tolong kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, selalu dengar-dengaran akan papa mama di rumah. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya juga Engkau mengumpulkan kami bersama teman-teman kami untuk ibadah online di minggu berikutnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oh iya, karena sudah selesai ya ibadah kita hari ini. Nah, anak-anak juga di rumah harus tetap rajin ya. Harus Jaga rajin cuci kesehatan. tangan Ya. ya. Kalau keluar rumah harus pakai Masker. masker ya. Karena semua virus ini belum berakhir.
berakhir. Anak-anak harus tetap di rumah. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah ke rumah. Nggak usah keluar rumah dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi ibadah berikutnya. Yo. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kakak mau ngasih info nih. Minggu depan kan kita akan memasuki Minggu Advent dari tanggal 29 sampai tanggal 20 Desember. Dan dalam Minggu Advent ini kita akan menghayati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kakak mau ngasih info nih, minggu depan yang akan melakukan cerita bukan lagi dari kakak-kakak, dari kakak GKI Zainal Sasir, tapi dari kakak-kakak Bina Warga. Nah, nanti info linknya akan disampaikan ke adik-adik. Oh ya adik-adik, satu lagi, dalam masa Minggu Advent itu adik-adik akan diajak untuk beraktivitas membuat sebuah karya, bisa puzzle atau bisa juga bibit tanaman. Nah nanti karyanya itu akan guru-guru sekolah minggu akan sampaikan ke adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik ya, minggu depan tetap ibadah bersama Bina Warga. Dah.